Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 5B akan mempresentasikan penyugaan umur simpan menggunakan metode SLT dengan model Arrhenius pada fluid nori. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu ada Karina Aditya Nenggrom, ada Gia Srihan Hibatullah, Sri Lestari Handayani, Mai Rahmawati, dan Dea Nadila. Selanjutnya, pendahuluan. Menurut FAO tahun 2015, Indonesia itu dikenal sebagai produsen rumput laut terbesar di dunia, terutama pada jenis Eucheuma cottoni. Nah, potensi ini tuh mendorong lahirnya berbagai produk turunan, termasuk fruit nori, di mana kandungan gizi dan daya simpannya ini perlu diketahui sesuai dengan regulasi UU nomor 7 tahun 1996 tentang pangan dan PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, di mana dari regulasi tersebut bahwa informasi umur simpan ini sangat penting dilakukan karena dapat melindungi kesehatan konsumen dari produk yang tidak layak konsumsi serta menjaga kualitas dan kesegaran produk. Nah, untuk menduga umur simpan fluid nori ini dapat dilakukan dengan metode ASLT dengan model Arrhenius, di mana parameter yang digunakan itu penurunan mutu meliputi uji sensori seperti kenampakan, aroma, tekstur, dan kadar air. Selanjutnya ada desain eksperimen dan metode, di mana produk yang diujinya itu ada fruit nori dengan metodenya itu ASLT dengan model Arrhenius, sama variabel bebasnya itu ada suhu penyimpanan dengan suhu 25, 35, sama 45 derajat Celcius. Variabel terikatnya itu ada kadar air, dan pemutaran yang dilakukan itu pada setiap hari ke-0, ke-5, ke-10, ke-15, dan ke-20, di mana ada rumus penentuan umur simpannya itu. Yang pertama ada order 0 itu dengan rumus CT dikurang C0 sama dengan K T besar kali T kecil. Dan order satunya itu ada len CT sama dengan len C0 tambah K kali T kecil. Selanjutnya terdapat analisis data dari kesamaan Arrhenius. Yang tahap pertama itu persiapan rancangan pengujian pendugaan umur simpan menggunakan metode ASLT pada fluid nori. Pengamatan ini dilakukan setiap hari ke-0, 5, 10, 15, dan 20. Di sini terdapat contoh tabel, yaitu contoh kalender pengujian terhadap sampel, dimulai dari tanggal 1, lalu tanggal 6, tanggal 11, tanggal 16, dan tanggal 21. Selanjutnya, tahap kedua, yaitu pengumpulan dan tabulasi data. Salah satu parameter yang diamati yaitu kadar air fluid nori. Di sini ada contoh tabel dari analisis datanya dengan kode, yaitu kemasan dengan berbagai suhu. Ada yang juga tanpa kemasan dengan berbagai suhu juga, dari mulai 25 hingga 45 derajat Celcius. Pengamatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pengamatan dimulai dari hari ke-0, 5, 10, 15, dan 20. Di sini yang dengan kemasan dengan suhu 25 derajat, setelah hari ke-20 itu kadar airnya menurun. Nah, di sini kadar air yang paling menurun secara drastis yaitu tanpa kemasan dengan suhu yang tertinggi itu 45 derajat Celcius, dengan setelah hari ke-20 yaitu kadar airnya dari 9,6% hingga 4,98%. Dengan hal tersebut mengetahui bahwa keadaan tanpa kemasan dan kemasan dan tinggi suhunya atau tinggi rendahnya suhu dapat mempengaruhi fluid nori tersebut. Baik, selanjutnya pada tahap analisis data ini, kami melakukan penentuan ordo reaksi dengan membuat grafik. Data kadar air dari sampel dengan kemasan dan tanpa kemasan ini kami ukur pada berbagai waktu penyimpanan, yaitu 0 sampai 20 hari. Nilai kadar air tersebut kemudian kami ubah menjadi bentuk fungsi untuk mempermudah perhitungan. Dari data ini, kita dapat melihat bahwa kadar air cenderung menurun seiring bertambahnya lama penyimpanan. Penurunan ini terjadi baik pada sampel dengan kemasan maupun tanpa kemasan. Perbedaan kode K dan TK ini pada tabel menunjukkan perbedaan perlakuan, yaitu di mana K merupakan sampel dengan kemasan dan TK merupakan sampel dengan perlakuan tanpa kemasan. Dan inilah yang menjadi dasar untuk menentukan ordo reaksi yang paling sesuai dengan perubahan kadar air selama penyimpanan. Selanjutnya, kami membuat grafik untuk dua model kinetika, yaitu ordo 0 dan ordo 1. Pada grafik ini terlihat bahwa tren penurunan kadar air baik pada sampel dengan kemasan maupun tanpa kemasan. Grafik bagian kiri menunjukkan hasil perhitungan untuk ordo 0, dan sedangkan grafik pada kanan itu merupakan ordo 1. Pada slide ini ditampilkan hasil persamaan regresi untuk masing-masing kode sampel pada ordo 0 dan ordo 1, beserta nilai R2-nya. Total nilai regresi untuk ordo 0 adalah 5,2548, sedangkan untuk ordo 1 adalah 5,5154. Artinya, secara keseluruhan ordo 1 memiliki nilai regresi yang lebih tinggi daripada ordo 0. Berdasarkan hal ini juga, kami simpulkan bahwa perubahan kadar air selama penyimpanan lebih sesuai dengan model kinetika ordo 1.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis kadar air produk selama penyimpanan dengan pendekatan Arrhenius. Metode ini menggunakan korelasi antara lengka dan 1/T untuk melihat pengaruh suhu terhadap laju penurunan kualitas. Pada produk dengan kemasan, nilai K-nya relatif kecil, yaitu antara 0,0257 sampai 0,0289 dengan lengka min 3,6. Sedangkan pada produk tanpa kemasan, nilai K-nya itu lebih tinggi, yaitu 0,0261 sampai 0,0327. Grafik dengan kemasan menunjukkan R kuadrat sebesar 0,9699 yang artinya hubungan suhu dan laju penurunannya itu sangat kuat. Sebaliknya tanpa kemasan, R kuadratnya hanya 0,49 sehingga kualitasnya lebih cepat dipengaruhi suhu. Maka dapat dilihat bahwa yang kemasan ini mampu menjaga stabilitas kadar air produk lebih baik dibandingkan produk dengan tanpa kemasan. Selanjutnya masuk tahap kelima, yaitu perhitungan konstanta Arrhenius. Perhitungan ini menggunakan persamaan lengka sama dengan lengka 0 min EA per RT. Dengan grafik sebelumnya menghasilkan persamaan regresi. Ia sama dengan min 557,87X min 1,7834 untuk produk berkemasan, sedangkan Y sama dengan min 768,37X min 10212 untuk tanpa kemasan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada suhu 25, 35, dan hingga 45 derajat, nilai K pada produk berkemasan berkisar 0,0257 sampai 0,0289. Sedangkan pada produk tanpa kemasan sedikit lebih tinggi, yaitu 0,0261 hingga 0,327. Artinya semakin tinggi suhu, laju kerusakannya semakin cepat, dan kemasan terbukti mampu memperlambat penurunan kualitas produk. Selanjutnya, pada tahap 6 adalah prediksi umur simpan pada produk fruit nori. Prediksi umur simpan pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan empiris persamaan Arrhenius, yaitu menggunakan asumsi bahwa produk sudah mengalami penurunan kualitas yang signifikan. Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa kadar air awal produk adalah sebesar 12,88%. Dengan batas kritisnya sebesar 9,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar air kritis berbeda pada setiap suhu penyimpanannya. Pada suhu 25 derajat Celcius, baik produk dengan kemasan dan tanpa kemasan masih dapat bertahan sekitar 11 hari. Namun pada suhu 45 derajat Celcius, umur simpan produk menurun menjadi 10,18 hari untuk produk dengan kemasan dan 9,60 hari untuk produk tanpa kemasan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kadar air produk telah mencapai titik kritis yaitu 9,6% yang menandakan akhir dari umur simpannya. Selanjutnya, ada pengambilan kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan prediksi umur simpan menggunakan pendekatan persamaan Arrhenius, diperoleh nilai umur simpan produk berkisar antara 9,60 hari hingga 11,43 hari. Data menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu penyimpanan, umur simpan produk cenderung menurun. Misalnya pada suhu 25 derajat Celcius, umur simpan mencapai 11,43 hari. Sedangkan pada suhu 45 derajat Celcius, umur simpan turun menjadi 10,18 hari. Selain itu, perlakuan sampel kemasan memiliki umur simpan yang lebih lama dibandingkan sampel tanpa kemasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyimpanan pada suhu rendah ini lebih efektif mempertahankan kualitas produk dan menjaga kadar air dari produk fruit nori. Di sini ada dua rekomendasi yang digunakan untuk kemasan, yaitu yang pertama ada kemasan primer. Untuk kemasan primer ini menggunakan aluminium, foil, dan metallized film. Hal ini disebabkan karena memiliki daya tahan yang tinggi terhadap oksigen dan cahaya untuk menjaga kualitas produk. Yang kedua yaitu kemasan sekunder. Hal ini menggunakan corrugated box atau dus karton dengan ukuran yang ditentukan, dengan dilengkapi dengan logo dan informasi kandungan nutrisi dan produk.